Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Malam itu aku tidak bisa konsentrasi belajar. Bayangan Alek menari-nari di benakku. Aroma tubuh dan samponya seolah-olah memenuhi panca indraku. Dalam hati dan pikiranku bertanya, mengapa Alex sangat baik padaku? Padahal aku adalah orang yang terbuang. Jangankan anak sekeren Alex, anak yang sama-sama secupu, aku pun membuangku. Jangankan mengajak bicara, menoleh saja tidak. Lalu, mengapa Alex bisa sebaik itu? Aku sangat senang Alex sebaik itu, tapi aku juga ketakutan. Aku takut harapanku akan terlalu tinggi, hingga nantinya perasaan itu akan menghempaskanku begitu dalam. Aku melihat diriku di kaca. Ya, aku harus sadar diri. Inilah aku, si Upi Abu. Tidak mungkin seorang pangeran tampan seperti Alek akan menoleh padaku. Bisakah aku tetap menyukai Alek? Apakah Alek akan marah dan mengucilkanku bila tahu perasaan aku? Ya, Alek pasti akan merasa jijik. Seorang pria muda setampan Alek disukai oleh anak sepertiku. Pasti seperti aib baginya. Lebih baik aku menyimpan perasaan ini sendiri. Itu pasti lebih bagus untuk kita berdua. Hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Guru memberi tugas untuk membuat film pendek yang berdurasi maksimal 30 menit. Setiap kelas wajib mengumpulkan satu film yang nantinya hasil dari film ini akan dilombakan dengan kelas lain. Seperti biasa, Alek ditunjuk menjadi ketua. Dia mulai memutuskan tema film dan penitiannya. Ia menunjuk seksi acara, bendahara, sekretaris, perlengkapan, para pemain, pembuat naskah, dan lain-lain. Awalnya, Alek menunjukku sebagai tim pembuat naskah. Namun, banyak yang protes karena merasa aku tidak layak berada di tim itu. Kesepakatan bersama memutuskan aku berada di tim perlengkapan. Alek memilih para pemainnya. Karena Alek paling tampan di antara yang lain, ia ditunjuk sebagai pemeran utama pria. Sedangkan Briana sebagai pemeran utama wanita. Briana adalah salah satu remaja cantik yang berada di kelasku. Dari tatapan matanya, aku tahu Briana menyukai Alex. Tapi Alex tidak pernah menggubrisnya karena dia sudah memiliki Diana. Catat semua nomor HP kalian, agar tim acara lebih mudah menghubungi sekalian satu persatu, ujar Alek. Mereka berkerumun dan menyerahkan nomor handphonenya. Aku hanya duduk di kursiku, menatap mereka semua dengan bingung. Kansa, kenapa masih di sini? Tim acara sedang mendata nomor HP. Cepat ke sana. Alek memerintah. Aku menatap Alek dengan bingung. Aku tidak punya nomor HP. Serius, kamu tidak ada HP? Alek bertanya dengan tidak percaya. Aku menganggukkan kepalaku. Bagaimana mau beli HP? Kalau buat makan saja masih susah. Keluargaku tidak seroyal itu. Kami lebih mementingkan mengenyangkan perut kami yang acap kali kelaparan dibandingkan harus membeli sebuah HP. Alek menatapku dengan pandangan tak terbaca. Kemudian binar kecil tampak di matanya, seolah-olah dia sedang mendapat ide. Oke, gak apa-apa kalau gak ada HP, kita akan memikirkan solusinya nanti. Dia tersenyum dan berbalik meninggalkanku. Aku hanya bisa menghela nafas berat. Hanya aku yang tidak memiliki HP di kelas itu. Hanya aku yang tidak bisa merasakan kenyamanan berkomunikasi itu.
Tapi tidak apa-apa, setidaknya perutku masih kenyang. Keesokan harinya, aku ke sekolah seperti biasa. Hari itu kelas belum mulai. Aku langsung ke kursiku, meletakkan tas di laciku. Ketika meletakkan tas, aku merasa ada sesuatu di dalam laciku. Aku meraba-rabanya dan mengeluarkan bungkusan berwarna coklat. Aku melirik ke kanan dan ke kiri, merasa mungkin ada seseorang yang salah meletakkan barang di laci mejaku. Ketika tidak ada yang peduli dengan tingkahku, dengan gugup aku membuka bungkusan itu. Betapa terkejutnya aku melihat dosbook HP Nokia 2300. Pikiranku dengan cepat langsung berpikir, pasti ada yang salah. Teman-teman, ada yang salah masukin barang di laci mejaku? Milik siapa ini? Aku mengacung-acungkan benda itu. Namun seperti biasa, tidak ada yang menghiraukanku. Aku bagaikan manusia transparan bagi mereka. Ketika aku berusaha untuk membuat pengumuman lagi, tiba-tiba kertas kecil melayang dari dosbook itu, yang keberadaannya tidak begitu kuperhatikan tadi. Aku mengambil kertas itu dan membacanya. Pakai ini dulu, ini bekas, bukan baru. Aku sudah tidak memakainya lagi, oke, Alex? Aku menatap catatan itu dengan tidak percaya. Alex meminjamkan ponsel untukku. Untuk apa? Apa ini gara-gara kemarin aku mengatakan padanya tidak punya HP? Aku tidak boleh menerima pemberian ini. Aku harus segera mengembalikannya pada Alex. Aku menunggu Alex datang. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian dia datang. Aku menunggu sampai jam istirahat tiba. Alex, ujarku mencicit, berusaha memanggil-manggil namanya. Alex menoleh dan langsung tersenyum melihatku. Lagi-lagi senyum itu membuatku buta. Mengapa dia harus tampan itu? Iya, Sa. Oh, aku tahu. Kamu mau bahas masalah HP kan? Aku tidak menerima kembalian. Itu HP bekas yang sudah tidak aku pakai. Kamu bisa memakainya sekarang. Kalau kamu tidak nyaman, anggap saja aku meminjamkannya untukmu. Itu agar kita sekelas lebih mudah berkomunikasi. Tidak ada alasan lain, oke? Aku bahkan belum berbicara. Alex sudah berbicara panjang lebar, membuatku tidak bisa membantah dan hanya menganggukkan kepalaku dengan bodohnya. Ya, aku selemah itu bila berhadapan dengan Alex. Bagus, nantinya tim acara akan mengirim jadwal pertemuan dan syuting kita melalui ponsel. Aku sudah mendaftarkan nomormu, jadi kamu tidak perlu mendaftarkannya lagi. Baik. Kenapa aku tidak bisa membantah Alex? Selemah itukah hatiku? Alex meninggalkanku sendirian di kelas, seperti jadwal-jadwal sebelumnya. Sepertinya dia mengunjungi kelas Diana, sang pujaan hati. Aku kembali menatap dosbook HP itu di tanganku. Pelan-pelan aku membukanya. Tampak ponsel berukuran mini yang cocok untuk perempuan. Ponsel itu berwarna putih dengan keypad berwarna pink dan ungu. Apa ponsel ini benar-benar bekas Alex? Mengapa sangat brili sekali? Memikirkan Alex menggunakan ponsel itu membuatku terkikik. Aku mulai belajar menggunakan ponsel itu. Aku melihat daftar kontak. Ternyata hampir semua kontak teman sekelas ada di sana. Aku mengetik nama Alex, dan nama itu pun muncul. Hatiku tiba-tiba menghangat. Menatap namanya di kontak HP saja sudah membuatku merasa sebahagia ini. Aku merasa lebih dekat dengannya. Aku meraba namanya, seolah-olah aku sedang memegangnya. Wajahku tiba-tiba memerah. Aku mengutuk pikiran kotorku sendiri. Bodoh sekali. Umurku bahkan masih 15 tahun.
Mengapa aku begitu memikirkan Alex? Ini sangat tidak bagus. Ketika sedang asik melamun, tiba-tiba ponsel itu bergetar. Bertanda ada pesan masuk. Nanti malam jam 18.30 WIB berkumpul di food court daerah Ahmad Yani. Syuting pertama akan dimulai di sana. Mohon kehadirannya tepat waktu, karena masih ada briefing. Terima kasih. Oh, daerah Ahmad Yani. Jaraknya sekitar 11 km dari rumahku. Kalau mengayuh sepeda lumayan capek juga. Kalau naik angkot harus ganti angkot 2 kali. Itu pemborosan. Tidak mungkin aku membebani ayahku dengan meminta ongkos angkot. Sepertinya aku tetap harus mengayuh sepeda bila ingin tiba di sana tepat waktu. Aku harus berangkat 1 jam sebelum acara dimulai. Baiklah, aku pasti bisa melakukannya. Tetap semangat, Kasa. Aku tetap dengan niat awalku. Pertemuan itu akan dilakukan jam 18.30 WIB. Maka aku pun berangkat pada pukul 17.30 WIB. Aku berharap bisa tiba di tempat acara tepat waktu. Ya, Kansa pamit keluar dulu ya. Mau kemana, Nduk? Ada tugas kelompok ke sekolah ya? Tugas kelompok? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jauh tempatnya. Mau ayah antar? Mumpung ada angkot? Gak perlu ya, Kansa bisa berangkat sendiri. Gak jauh kok tempatnya. Kansa berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nduk. Iya, ayah. Sebenarnya diantar ayah akan lebih efektif untukku. Tapi aku sadar diri, angkot itu bukan milik ayahku. Bila aku mengiyakan tawaran ayahku, akan sangat berisiko pada pekerjaan beliau. Coba bayangkan bila ada teman atau bos ayahku melihat angkot itu digunakan untuk mengantar anaknya. Pasti ayahku akan dipecat. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Tidak apa-apa, aku mengayuh sepeda. Toh sudah terbiasa melakukannya. Bersepeda juga membuat tubuhku semakin sehat. Jadi aku akan baik-baik saja. Pelan-pelan aku mengayuh jengkal demi jengkal jalan yang ada. Sesuai dengan permintaan ayah, aku mengayuh sepeda dengan hati-hati. Aku tidak ingin mengalami kecelakaan dan membuat sedih ayah dan adikku. Untuk mengusir kebosanan dan telah yang mulai menghampiri, aku menyanyi di sepanjang jalan. Keringat mulai bercucuran. Aku berhenti sejenak dan memutuskan untuk istirahat. Mengambil botol minumku dan meminumnya. Rasanya segar menghampiri tenggorokanku yang kering. Baiklah, mari berangkat lagi. Semangat, ucapku menyemangati diri. Tak terasa aku pun tiba di lokasi pertemuan. Aku melihat sekitar, masih belum tampak wajah-wajah yang kukenal. Aku memutuskan untuk duduk di kursi kosong yang ada di sana. Aku mengeluarkan ponsel dan menatap jam di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.40 WIB. Namun kenapa teman-temannya yang lain belum datang? Apa aku salah tempat? Aku kembali mengambil minumanku dan memutuskan untuk menunggu. Aku hampir terlelap ketika mendengar seseorang menyapaku. Kansa, sudah lama di sini. Suara yang sangat familiar dan memenuhi mimpi-mimpiku, membuat tubuhku otomatis tegap dan duduk dengan sikap sempurna. Aku melihat Alex di depanku. Seperti biasa, dia sangat tampan. Alex memakai kaos polo berwarna putih yang dipadu dengan celana jeans dan sepatu sporty. Dia tampak seperti malaikat tampan. Hei, aku tanya, tidak dijawab? Enggak. Seperti biasa. Aku tiba-tiba menjadi orang paling bodoh sedunia ketika berhadapan dengan Alex. Aku lapar. Belikan aku makanan dulu, Gi. Tiba-tiba Diana muncul dan berdiri di dekat Alex. Siapa dia? Mata Diana menatapku lekat-lekat.
menilai dari bawah ke atas, dan kembali dari atas ke bawah. Wajahnya sedikit rileks mengetahui fisikku tidak mungkin bersaing dengannya. Oh, dia Kansa, teman sekelasku. Kans, ini Diana, cewekku. Alex berusaha mengenalkan kami. Aku berdiri dan mengulurkan tanganku. Ai, aku lapar. Beliin makanan Gi, please. Diana merengek. Dia mengabaikan tanganku yang terulur. Aku kembali menarik tanganku. Baiklah, aku sudah terbiasa menerima perlakuan seperti ini. Mendapat satu kali lagi perlakuan yang sama tidak akan membuatku sakit hati. Lagian, siapa aku? Ingin bersalaman dengan Princess Diana. Itu tidak mungkin, bukan? Tunggu di sini, ucap Alex. Makasih, Ai. Makin cinta deh, hihihi. Diana kecicikian. Kemudian dia duduk di kursi depanku. Aku yang salah tingkah akhirnya duduk di sebelahnya juga. Berdua bersama Diana seperti ini membuatku sangat minder. Anggap saja seorang dewi dan pembantunya sedang duduk bersebelahan. Sungguh pemandangan yang lucu. Diana mengacukanku. Dia sibuk membuka ponsel Nokia keluaran terbaru. Aku hanya bisa diam dan bingung akan berbuat apa. Ini benar-benar situasi yang canggung menurutku. Kemudian satu persatu aku melihat wajah-wajah yang kukenali. Teman-teman sekelasku mulai berdatangan. Hampir semua dari mereka menyapa Diana dan mengacukanku yang duduk di sebelahnya. Aku benar-benar tidak ada di mata mereka. Aku memutuskan untuk pindah di tempat duduk yang lebih sepi dan menunggu acara itu dimulai. Aku melihat Alex datang membawa bungkusan dan menyerahkannya pada Diana. Alex tidak hanya setampan wajahnya, tapi juga hatinya. Dia memperlakukan pacarnya dengan lembut dan menuruti permintaannya. Ah, andai saja ada pria seperti Alex di hidupku. Ya, aku tidak berharap dia setampan Alex karena aku sadar diri dengan kondisi fisikku. Tapi setidaknya aku ingin pria yang sebaik Alex. Pikir apa sih aku ini? Aku masih berumur 15 tahun. Bahkan ayahku masih menganggapku remaja kecil. Mengapa pikiranku dipenuhi dengan Alex? Benar-benar memalukan. Aku tengah menatap Alex. Ketika sejurus kemudian tatapan kita bertemu. Aku salah tingkah. Cepat-cepat aku memalingkan wajahku dan menyibukkan diriku dengan hal-hal yang tidak penting. Kok pindah ke sini? Tiba-tiba Alex sudah berada di mejaku. Dia meletakkan bungkusan di depanku. Aku menatapnya dengan terkejut dan bertanya-tanya. Sedikit cemilan, 15 menit lagi kita kumpul ya? Kita akan mulai acaranya. Tanpa menunggu jawaban dariku, Alex melenggang pergi. Aku tatap punggul Alex, diam dalam. Baru saja aku berkhayal memiliki seseorang yang memiliki kebaikan hati seperti Alex. Tiba-tiba pria itu datang dengan membawakan sesuatu. Apa aku sedang bermimpi? Aku masih menatap Alex yang kembali bergabung dengan Diana. Wanita itu tampak protes dan melirikku dengan tatapan tajam. Aku menundukkan wajahku. Aku memutuskan tidak memakan cemilan itu dan membawanya pulang. Tatapan Diana membuatku sangat tidak nyaman. Seperti instruksi dari Alex, dalam 15 menit ke depan, kita mulai melakukan briefing. Alex mengatur timnya dan menempatkan sesuai dengan tugasnya. Setengah jam kemudian, syuting tugas kelompok itu dilakukan. Padahal nggak cantik-cantik amat, tapi songongnya minta ampun. Briana mengomel sembari menatap Diana yang selalu berdiri di samping Alex. Aku mengikuti arah tatapan Briana. Mungkin ada yang salah dengan mata Briana. Dilihat dari sudut pandang manapun, mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Yang laki-laki sangat tampan dan yang wanita sangat cantik. Dilihat dari sudut pandang manapun.
Level kecantikan Diana itu sangat cantik. Bukan, nggak cantik-cantik amat. Ya, wajar sih kalau Brianna iri. Dia menyukai Alex. Dia pasti akan mencari-cari kesalahan wanita yang menjadi pasangan Alex. Tak terkecuali saat ini. Rapiin rambutku, perintah Brianna. Baik, aku menyisir rambutnya dengan pelan. Sebenarnya aku bertugas sebagai seksi perlengkapan. Namun karena semua pekerjaanku sudah selesai, aku ditugaskan untuk melayani pemeran utama wanita, yaitu Brianna. Syuting ala-ala itu dilakukan selama 2 jam. Tema dari tugas kelompok itu bebas, sehingga mereka mengambil tema yang mudah, yaitu percintaan remaja. Adegan kali ini menceritakan seorang sepasang kekasih yang tengah melakukan kencan di sebuah food court. Sebenarnya adegannya sih simple, yaitu Alex dan Brianna makan bersama. Namun Brianna berusaha mengambil kesempatan dengan beberapa kali memegang tangan Alex. Setiap kali itu pun terjadi, Alex serta-merta akan menarik tangannya dan adegan akan kembali diulang. Aku saja yang bukan apa-apanya, Alex merasa kesal dengan sikapnya. Bayangkan bagaimana perasaan Diana. Aku menatap ekspresi Diana. Dia terlihat kesal. Menurutku wajar sih dia seperti itu. Dia tidak mencakar wajah Brianna saja sudah sebuah keberuntungan bagi Brianna. Acara syuting ala kadarnya itu berakhir ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Semua orang bersiap-siap untuk pulang. Hampir semua temanku mengendarai mobil. Ada beberapa yang mengendarai motor. Hanya aku saja yang mengendarai sepeda kayu. Aku juga bersiap-siap untuk pulang. Bila melihat waktu, mungkin baru 10:30 aku tiba di rumah. Aku mulai mengayuh sepedaku. 1 kayu, 2 kayu, dan seterusnya. Tin, tin, tin. Tiba-tiba ada bunyi klakson mobil. Aku yang terkejut segera meminggirkan sepeda dan menoleh. Kansa, ayo naik. Aku melihat Alex dan Diana di dalam mobil. Alex menurunkan kaca mobil dan berbicara denganku. Aku masih terdiam, bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba Alex memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan keluar dari sana. Dia berjalan ke arahku. Ayo naik, aku akan mengantarmu. Sepedamu titipkan di parkiran saja. Aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Enggak usah. Aku bisa pulang sendiri. Ini sudah malam. Jam berapa kamu akan tiba di rumah kalau mengayuh seperti ini? Ayo naik. Benar deh, nggak usah. Sudahlah, Ai. Ngapain sih dipaksa? Kalau dia mau pulang sendiri, ya biarin aja sih. Ayo masuk. Cepat anterin aku pulang. Aku udah ngantuk. Diana menurunkan kaca mobil dan berbicara pada Alex. Wajah Diana tampak tidak suka dan terganggu. Iya, benar kata Mbak Diana. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku segera naik di atas sepedaku dan bersiap-siap untuk mengayuh. Namun ternyata Alex memegang bagian belakang sepedaku, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Turun, masuk ke mobil. Suara Alex terdengar dalam. Aku melihat ekspresinya, seperti Alex tidak ingin dibantah saat ini. Aku begitu bingung, harus menuruti kata-kata dia atau tidak. Aku melihat ke dalam mobil, ekspresi Diana tampak kesal. Jangan membuatku memaksamu, masuk ke mobil. Suara Alex mengandung magnet yang ampuh membuatku menurutinya. Alex menggiringku ke dalam mobilnya dan membukakan pintu. Setelah memastikan aku sudah masuk ke dalam mobilnya, dia kembali ke sepedaku dan menuntunnya ke arah parkiran food court. Dia berbicara sejenak dengan keamanan di sana. Setelah dipastikan aman, dia kembali ke mobil. Kamu tidak perlu sampai kayak gini deh, Ai. Kalau dia mau pulang sendiri, biarin aja sih. Dia cewek, dia temanku. Aku ketua kelompok ini. Aku bertanggung jawab pada semua anggota kelompokku. Alex duduk di balik kemudi
dan mulai melajukan kendaraan. Aku hanya memperhatikan aksi debat mereka dari kursi belakang. Mereka membicarakanku seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku akan mengantarmu lebih dulu. Setelah itu baru mengantar Kansa. Kamu jangan terlalu baik, Ai. Sikapmu yang seperti ini akan bikin cewek kegeeran loh. Kansa tidak seperti itu. Ya kan, Kansa? Alex menatapku melalui kaca spion. Aku hanya bisa menelan ludah di tatapan mata tajam itu. Aku mengangguk-anggukkan kepalaku sebagai jawaban. Terserahlah. Jangan terlalu baik sama cewek lain, Ai. Aku bisa cemburu loh. Diana mencubit lengan Alex dengan main-main. Tatapannya terlihat sangat manja. Alex menatapnya dan tersenyum kecil. Dengan satu tangan, dia mengambil tangan Diana dan meletakkannya di dadanya. Kamu pemilik hati ini. Jadi jangan berpikiran bodoh untuk cemburu pada hal-hal kecil. Suara Alex tampak sungguh-sungguh dan dalam. Siapa saja wanita yang mendengar suaranya pasti akan langsung jatuh cinta. Bila kata-kata itu ditujukan untuknya, sedangkan aku benar-benar mual mendengar kata-kata itu. Bukan karena merasa kata-kata Alex itu sangat klasik dan penuh dengan bualan, tapi kata-kata itu menekankan bahwa memang tidak ada celah di hati Alex untuk wanita lain. Hati Alex hanya untuk Diana. Titik. Hatiku sangat sakit. Aku ingin segera keluar dari mobil itu dan meninggalkan mereka berdua. Aku tidak sanggup melihatnya. Aku tahu Alex begitu baik padaku, karena memang dia memiliki sifat yang baik. Dia akan baik pada semua orang. Bila ada orang bodoh, aku yang kegeeran terhadap segala sikapnya, itu bukan salah Alex, tapi salah orang itu, aku. Aku menghela nafas dalam-dalam. Kutatap jalan yang mulai sepi. Aku berusaha mengajukan sepasang kekasih yang sedang dimabuk kasih itu. Menekan hatiku dalam-dalam agar tidak sakit hati. Menahan air mataku agar tidak terjatuh. Ini benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin seorang punguk seperti diriku merindukan seorang bulan? Hal yang tidak mungkin, bukan? Sungguh hal yang sia-sia. Tanpa aku sadari, tiba-tiba mobil sudah memasuki kawasan perumahan elit di kotaku. Kemudian Alex menghentikan kendaraan di salah satu rumah besar bercat coklat. Alex turun dari mobil. Dia berjalan mengitari mobil dan membuka pintu di samping Diana. Meskipun mataku tidak ingin melihat mereka, namun tetap saja mata ini mengekori Alex. Mereka berdua tampak berpegangan tangan. Diana memeluk Alex dan Alex membalas pelukannya. Kemudian Alex berbicara, sepertinya menyuruh Diana untuk segera masuk ke dalam rumah. Diana tampak keberatan. Tanpa diduga, Diana mencium Alex lebih dahulu. Alex segera menjauhkan tubuhnya dan melihat ke dalam mobil. Sepertinya Alex khawatir adegan itu dilihat olehku. Aku mengalihkan perhatianku pada arah lain, dan mereka melanjutkan berciuman. Tubuhku bergetar, berusaha menahan segala sakit hati. Aku menekankan diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak berhak untuk sakit hati. Dan menutup mataku rapat-rapat. Berusaha menghilangkan bayangan, mereka berciuman di kepalaku. Namun bayangan itu tetap terngiang-ngiang. Ceklek. Tiba-tiba saja Alex sudah kembali berada di kemudi. Wajahnya tampak tak terbaca. Kans, pindah ke depan ya, ucapnya. Kalau kamu di belakang seperti itu, aku benar-benar terlihat seperti supir taksi loh. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Oh iya. Aku dengan canggung pindah ke kursi di sebelahnya. Bekas kursi yang diduduki oleh Princess Diana. Maaf ya, kamu tadi melihat adegan seperti itu? Jawab Alex tampak memerah. Iya, tidak apa-apa. Sudah biasa. Kamu sudah biasa melihat adegan seperti itu? Iya. Meskipun tidak sering, tapi aku memang beberapa kali melihat
teman-teman yang lain berciuman di sekolah. Melihat mereka seperti itu tidak membawa pengaruh apa-apa untuknya. Tapi melihat Alex yang melakukannya, seolah-olah aku ingin menenggelamkan diriku di pusaran air yang dalam. Aku ingin melupakan adegan itu. Kamu sudah punya pacar, kan? Aku menggeleng dengan cepat. Kenapa belum punya? Untuk anak SMA seperti kita, bukannya sudah wajar berpacaran ya? Tidak ada yang mau. Aku menjawab asal-asalan. Jawabanku sepertinya membuat Alex terkejut. Dia menatapku agak lama, dan kemudian tertawa. Kamu lucu juga ya, katanya masih dengan tertawa geli. Kok bisa bilang gak ada yang mau sih? Ada-ada aja kamu ini. Memang tidak ada yang mau kok. Kok bisa? Alex bertanya dengan bodoh. Sepertinya otak pintarnya mulai tidak berfungsi. Kok bisa katanya? Bisa banget lah. Bagian dirinya yang mana yang akan membuat laki-laki tertarik? Sungguh pertanyaan bodoh. Entah kamu mengejekku atau apa. Hei, kenapa kamu berpikir aku mengejekmu? Aku benar-benar serius bertanya. Kok bisa tidak ada yang mau? Kamu kan manis. Alex berbicara seolah-olah tanpa beban. Tatapannya lurus ke depan melihat jalanan. Dia tidak tahu pengaruh perkataannya pada jantung dan hati anak gadis orang. Jantungku berdegup kencang, sungguh sangat bodoh. Padahal kata-kata itu keluar dari pria yang baru saja mengecup bibir pacarnya. Tapi entah mengapa kata-kata itu masih berpengaruh besar terhadapku. Jangan berkata bohong. Alex menatapku dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia benar-benar tidak mengerti dengan ucapanku. Aku tidak berbohong. Coba kacamatamu dilepas, rambutmu diurai. Kamu manis kok. Aku temanmu, mana mungkin aku berbohong. Perkataan Alex membuat hatiku berantakan. Bagian dia mengatakan aku manis membuat duniaku jungkir balik. Namun begitu dia mengatakan bahwa kita hanya berteman, langsung mengempaskan diriku ke dasar jurang yang paling dalam. Padahal aku tahu diri, tapi entah mengapa diriku yang bodoh ini tidak segera sadar diri. Terus saja bermimpi dan bermimpi. Benar-benar bodoh. Besok sepedamu akan aku kirim ke rumahmu. Untungnya besok hari Minggu. Aku bisa mengambilnya sendiri. Aku akan meminta bantuan ayahku untuk mengambilnya. Tidak perlu. Aku yang memaksa untuk mengantarmu. Aku yang akan bertanggung jawab. Lagi-lagi aku tidak bisa berdebat. Aku terdiam. Suasana sunyi kembali menghampiri. Untung saja kesunyian itu segera berakhir begitu Alex menghentikan mobilnya tepat di depan rumahku. Terima kasih ya. Aku sangat-sangat berterima kasih. Oke, tidak masalah. Tidur nyenyak kan, Sa? Terima kasih atas perbantuanmu hari ini. Merujuk pada tugas kelompok. Dan mereka pun berpisah. Kansa menatap mobil Alex sampai hilang di pandangan. Itu siapa, Nduk? Kok pulangnya malam? Tiba-tiba ayahku membuka pintu dan sudah menungguku di depan rumah. Teman ya. Di mana sepedamu? Dititipkan di parkiran food court. Karena sudah malam, ada teman yang bisa dia mengantarin. Tahu gitu, tadi ayah yang nganter, Nduk. Iya ya, nggak apa-apa. Kan saya masuk kamar dulu ya. Iya, cepat istirahat, Nduk. Adegan ciuman itu masih tidak bisa lepas dari kepalaku. Setiap kali mengingatnya, perasaanku selalu sakit. Tak terasa air mataku mengalir. Kata orang, cinta pertama itu akan selalu kandas. Mungkin itu yang aku alami sekarang. Lucu sekali. Remaja berusia 15 tahun bisa juga merasakan patah hati. Aku geli dengan perasaanku. Di mata orang lain, pasti aku terlihat seperti remaja yang melebay-lebaykan perasaannya. Tapi perasaanku benar-benar sakit. Bukankah aku masih boleh menangis? Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku menangisi patah hatiku.
Aku berlanjut sampai aku kelelahan dan tertidur dengan sendirinya. Hari Minggu pun tiba. Alex menepati janjinya. Jam 6 pagi, ada pria datang ke rumah kami mengantar sepedaku. Katanya beliau disuruh Alex untuk melakukannya. Aku mengucapkan terima kasih dan mengayuhkan hidangan ala kadarnya. Setelah tamu itu pergi, aku mulai beberes rumah. Biasanya setiap hari Minggu, aku dan adikku akan ikut ayah menarik angkot. Hari ini pun tak terkecuali. Setelah menyelesaikan segala pekerjaan rumah tangga, aku dan adikku mulai bersiap-siap. Pukul 7 pagi kita sudah siap dan menarik angkot. Mungkin karena hari Minggu, penumpang terlihat sangat sepi. Ketiadaan anak sekolah menjadi penyebabnya. Dalam satu kali rute, hanya ada beberapa orang saja. Sepertinya kalau seperti ini terus akan rugi bensin ya. Iya, Nduk. Tapi mau gimana lagi? Kita hanya bisa berusaha dan bekerja keras. Untuk hasilnya, serahkan saja pada yang di atas. Kata-kata ayah terlihat optimis, tapi guratan sedih terlihat di wajahnya. Ya, aku tahu dilema ayah. Setiap hari ayah harus berhutang uang bensin pada bosnya. Selain mengembalikan uang bensin, ayah juga harus menyerahkan uang setoran wajib setiap harinya. Meskipun bekerja dari pagi sampai malam, acap kali penghasilan ayah sering minus. Uang tarikan habis buat bayar bensin dan setoran wajib. Seolah-olah pekerjaan yang dilakukan dari pagi hingga malam tidak ada hasilnya sama sekali. Malam ini makan mie lagi ya, ndak apa-apa ya, Nduk? Bisa makan saja sudah alhamdulillah ya. Yang penting kita tetap berusaha. Aku berusaha membersihkan hati ayah yang sedih. Maaf ya, Nduk. Ayah tidak bisa membuatmu dan adikmu hidup senang. Karena memiliki ayah sepertiku. Hidup kalian jadi susah. Ayah terlihat sangat sedih. Aku menggenggam tangan ayahku, berusaha menguatkan. Ayah sudah menjadi ayah yang terbaik bagi kami. Terima kasih, karena sudah bersusah payah untuk menghidupi kami. Kami sangat bersyukur memilikimu ya. Aku tidak bisa menahan diriku untuk berkaca-kaca. Ya, aku memang sangat bersyukur. Meskipun pekerjaan ayahku seperti ini, tapi beliau berusaha keras untuk menghidupi kami. Tak terasa angkot berhenti di lampu merah. Tanpa sengaja mataku melihat mobil yang sangat familiar yang berhenti tepat di sebelah angkot ayahku. Aku menatap orang yang berada di balik kemudi. Kebetulan kaca mobil tidak terlalu gelap, dan aku mengenali orang-orang yang berada di dalamnya. Tanpa Alex dan Diana berada di dalam mobil itu. Mereka terlihat sangat serasi dan mesra. Mereka pasangan yang bahagia. Diana tampak mencubit pipi Alex, yang tersenyum kecil melihat tingkahnya. Aku memalingkan wajah. Dari sini aku semakin tersadar dengan posisiku. Ketika anak seusiaku bisa berpacaran dengan bebas dan mengekspresikan perasaannya, aku berada di sini. Ikut ayahku menarik angkot, berusaha mengais rezeki. Sungguh dua dunia yang berbeda. Duniaku dan dunia mereka sangat berbeda. Perasaanku semakin kerdil. Sepertinya masalah hati memang tidak bisa kupikirkan saat ini. Aku harus fokus pada ayah, adik, dan pendidikanku. Menyukai seseorang di tengah kondisiku yang seperti ini akan menjadi suatu kemewahan. Aku belum pantas untuk mendapatkan kemewahan itu. Doakan Kansa ya. Semoga Kansa bisa merubah perekonomian kita. Aku berkata sembari menahan isakku. Aku memutuskan untuk berhenti menyukai Alex dan fokus pada keluarga dan pendidikan. Itu doa yang selalu ayah panjatkan, Dok. Semoga hidupmu dan adikmu lebih baik dari hidup ayah. Semoga kalian nantinya akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Amin. Seperti dugaan ayah, malam itu kami hanya bisa makan dengan mie.
Keuntungan ayah malam itu hanya 20.000. 10.000 ayah berikan padaku untuk dibuat belanja, sementara sisanya ayah simpan. Dengan uang 10.000 itu, aku membeli mie instan 2 bungkus dan beras setengah kilo. Beli beras kok cuman setengah kilo, mending gak usah beli sekalian, ucap pemilik warung. Meskipun berkata seperti itu, pemilik warung itu tetap menimbang beras untukku. Iya bu, maaf, mampunya hanya segitu bu. Nanti kalau ada uang lebih saya beli 5 kilo bu. Aku berusaha tersenyum untuk mengambil hati pemilik warung. Ya sudah, karena kamu anak baik, beli berapapun ibu bungkusin. Tapi jangan lupa, kalau ada uang lebih jangan belanja tempat lain, tetap belanja di sini ya. Iya bu, saya janji. Terima kasih bu. Aku pun pamit. Aku tidak bisa berlama-lama di warung, karena adikku pasti sudah menungguku dengan wajah kelaparan. Sesampainya di rumah, aku segera memasak nasi dan mulai menghidupkan kompor untuk masak mie. Mie-nya dimasak 1 bungkus saja, Nduk. Kasih kuah yang banyak. Yang 1 bungkus buat dimakan besok saja, ucap ayahku. Iya ya, ini kan saya cuma masak 1 bungkus. Makan mie instan 1 bungkus dibagi 3 orang, sudah biasa bagi kami. Aku akan membuat kuahnya lebih banyak dan membumbuinya agar bisa lebih sedap. Makan seperti ini saja aku sudah sangat beruntung. Banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kami, sedangkan kami memiliki tempat untuk berteduh, tidur di kasur. Ada selimut yang menghangatkan tubuh kami. Ada pakaian yang kami pakai sehari-hari. Maka nikmat apalagi yang kurang. Malam itu kami makan dengan lahap. Mie berkuah super banyak disantap dengan nasi hangat. Sungguh sangat nikmat. Semoga Tuhan selalu melancarkan rezeki ayahku, agar kami bisa selalu makan seperti ini. Amin. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.